Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang atletik. Atletik dalam nomor lari jarak pendek atau lari cepat. Adapun sejarah singkat lari merupakan olahraga tertua yang ada di dunia. Bahkan sebelum lari masuk ke dalam cabang olahraga, orang-orang dulu pada zaman kuno sudah melakukan yang namanya lari. Pengertian dari lari itu sendiri adalah insting alamiah dari manusia untuk mempertahankan diri pada zaman dahulu. Berikutnya adalah macam-macam lari. Dalam perlombaan lari sendiri, terdapat berbagai macam-macam lari, antara lain yaitu lari jarak pendek, ada lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan lari estafet, dan halang rintang. Setelah mengenal macam-macam lari, sebelum lari pasti orang akan melakukan yang namanya start, di mana di sini adalah macam-macam start dalam lari. Start sendiri secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah start berdiri, kemudian ada start melayang, dan ketiga ada start jongkok. Yang pertama yang dibahas adalah start berdiri. Start berdiri atau juga sering disebut sebagai standing start adalah jenis start yang digunakan dalam cabang lari jarak menengah dan lari jarak jauh yang memiliki panjang lintasan 8.000 meter, 800 meter, 1.500 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Itu adalah start berdiri. Nah, ini adalah contoh bagaimana caranya melakukan start berdiri. Bisa dilihat di samping Bapak ini ada seseorang yang sedang melakukan start berdiri. Lihat sampingnya ini, ya. Berikutnya ada start melayang. Start melayang adalah jenis start yang digunakan hanya pada nomor lari estafet atau lari sambung yang digunakan pada pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Sedangkan untuk pelari pertama menggunakan start jongkok. Untuk melakukan start melayang dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah cara melihat atau sering disebut dengan non-visual. Sedangkan cara melihat atau disebut dengan visual. Seperti pada gambar di samping ini. Ini kalian bisa lihat, ini adalah start melayang yang dilakukan oleh pelari kedua, ketiga, dan keempat dalam lari estafet. Berikutnya kita ke start jongkok. Start jongkok atau sering disebut dengan sebagai front start. Jenis start ini digunakan pada cabang lari jarak pendek. Panjang lintasan yang sering digunakan dalam lari jarak pendek diantaranya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan start jongkok sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada start pendek yang dikenal dengan nama bun start. Kemudian ada start menengah atau dikenal dengan nama medium start. Dan ketiga itu ada start panjang yang dikenal dengan nama long start. Nah, pada gambar di samping bisa kalian lihat ini adalah cara melakukan start jongkok. Dan kita ke berikutnya, lari jarak pendek atau lari cepat. Lari adalah memindahkan tubuh dari depan secara cepat sejak dari start sampai ke garis finish dengan kecepatan maksimal. Atlet yang melakukan lari jarak pendek disebut dengan sprinter. Lari jarak pendek biasa dilakukan di dalam stadion ataupun lapangan pertandingan yang berbentuk oval dengan panjang lintasan tidak kurang dari 400 meter
dan terdiri dari 8 lintasan. Itu adalah lari jarak pendek. Nah, di sini ada peraturan dan tata tertib dalam lari. Tata tertib perlombaan lari mengacu pada International Amateur Athletic Federation, yaitu organisasi atletik dunia yang mengatur tentang atletik. Ya. Nah. Dan untuk tingkat nasional, organisasi mengatur tata tertib perlombaan adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, disingkat dengan PASI. PASI sendiri didirikan di Indonesia pada tanggal 3 September 1950. Dan di samping ini adalah induk organisasi atletik dunia atau internasional. Dan yang samping satunya lagi, ini adalah induk organisasi atletik di Indonesia. Bisa dilihat. Selanjutnya kita ke peraturan perlombaan. Garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm. Aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, ya, atau bunyi pistol. Semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Kemudian, peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingati maksimal 3 kali kesalahan. Apabila lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak pemenang. 1, 2 tiap head berhak maju ke babak berikutnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang dianggap tidak sah. Hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak pendek yaitu 1. Melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. 2. Memasuki lintasan pelari lain. Ketiga, mengganggu pelari lain. 4. Keluar dari lintasan. Dan kelima, terbukti memakai obat perangsang atau doping. Itu tidak boleh dilakukan. Akan dianggap tidak sah walaupun sudah melakukan kemenangan. Berikutnya adalah nomor lari jarak pendek. Adapun nomor lari jarak pendek yang diperlombakan yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dalam sprint jarak 400 meter, klasifikasinya sebagai sprint panjang. Sprint yang baik membutuhkan reaksi yang cepat dan akselerasi yang baik dan jenis lari yang efisien. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Ingat, lari start pendek itu menggunakan start jongkok. Berikutnya cara melakukan start jongkok. Yang pertama, lutut kaki belakang diletakkan pada ujung kaki depan dengan jarak atau kepalan tangan. Kedua, lengan lurus sejajar dengan bahu. Telapak tangan, jari-jari telapak tangan di belakang garis start dengan telapak tangan membentuk huruf P terbalik. Pandangan lurus ke lintasan. Kemudian, berat badan berada di kedua tangan pada aba-aba siap. Memindahkan berat badan ke depan aba-aba ya atau bunyi pistol secara refleks dan cepat. Melesat bertolak ke depan. Berikutnya, aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, posisi badan seorang pelari yaitu menempatkan kedua kakinya menyentuh balok depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah terpisah selebar bahu. Kemudian, jari-jari tangan membentuk huruf P terbalik dan kepalan
dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke depan. Seperti pada gambar di samping ini, seorang yang sedang melakukan aba-aba bersedia. Berikutnya aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari yaitu lutut ditekuk ke belakang. Kemudian dua lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut-sudut 90 derajat atau sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Kemudian tubuh sedikit condong ke depan dan juga bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Bisa diperhatikan pada gambar di samping ini, seseorang yang sedang melakukan aba-aba siap. Berikutnya ada aba-aba ya. Setelah starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start balok dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat. Dorongan kaki depan sedikit demi sedikit tapi tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan, seperti pada gambar video berikut ini. Berikutnya teknik lari jarak pendek. Teknik lari dilakukan dengan cara 1. Langkah atau gerakan kaki selebar dan secepat mungkin. 2. Pendaratan kaki pada ujung kaki. 3. Ayunan lengan rileks dan berirama dengan telapak tangan membuka. Jadi dibuka ya, jangan dikepal. 4. Sikap badan condong ke depan. Ini adalah teknik lari jarak pendek. Nah, bisa kalian perhatikan gambar di sampingnya. Nah, yang terakhir adalah teknik memasuki garis finish. Finish adalah penyelesaian lari dengan melewati garis finish atau pita finish. Ada 3 cara atau 3 macam cara untuk masuk finish. Yang pertama, lari terus tanpa mengurangi kecepatan. Yang kedua, pada saat menyentuh pita, dada dicondongkan ke depan dan ayunan tangan ke belakang. Kemudian ketiga, pada saat menyentuh pita, dada agak diputar dengan ayunan tangan ke depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam pelajaran atletik dalam cabang lari. Ya, kalian bisa perhatikan dan selalu belajar dan bisa dipraktikkan di rumah. Dan jangan lupa, setelah menonton materi atletik lari jarak pendek, kerjakan 5 soal di akhir video ini. Dan jangan mencarinya kemana-mana, karena seluruh jawaban-jawaban dalam soal sudah ada dalam video ini dan sudah dijelaskan. Sekian materi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya. Marfu'ah, yes. Jangan lupa 5 soal. Oke, mantap.
나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going crazy. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya, marfu'ah.